Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Arianti Yuni dengan NPM 214201446154. Saya adalah mahasiswi S1 Fakultas Keperawatan Universitas Nasional. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang Sistem Informasi Kesehatan pada bab 13 yang berjudul Teknik Pembuatan SOP, Pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit. Kepada yang terhormat Bapak Ari Gunawan Eskom MMSI selaku dosen mata ajar Sistem Informasi Kesehatan, izinkan saya untuk mempresentasikan bab 13 tentang teknik pembuatan SOP, pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit. Selamat menyaksikan. Teknik pembuatan SOP, pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit. Tujuan umumnya yaitu agar proses kerja terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten atau seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Kemudian untuk tujuan khusus itu yang pertama untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja melaksanakan suatu tugas, kemudian yang kedua itu sebagai acuan, yang ketiga untuk menghindari kesalahan, keraguan-raguan, duplikasi, yang keempat merupakan parameter untuk menilai mutu, yang kelima itu menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya dengan efisien dan efektif. Kemudian yang keenam, menjelaskan alur tugas. Yang ketujuh, dokumen yang menjelaskan proses kerja. Yang kedelapan, dokumen yang dapat digunakan untuk pelatihan. Kemudian yang kesembilan, dokumen sejarah ketika dibuat revisi baru. Kemudian yang selanjutnya ada SOP. SOP itu biasanya selalu memuat bagaimana beberapa SOP itu terdiri dari SPP atau Standar Prosedur Pelayanan, kemudian SPK atau Standar Prosedur Kerja, kemudian IK atau Instruksi Kerja, kemudian SPM atau Standar Prosedur Medis, kemudian SAK Standar Asuhan Keperawatan, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam penulisan SOP antara lain yaitu yang pertama, ditetapkan dan telaah kebijakan yang mendasari suatu prosedur. Kemudian pertimbangkan suatu prosedur menyeluruh atau kumpulan prosedur yang lebih kecil. Kemudian SOP dibuat sebelum proses kerja. Cari literatur atau informasi lain. Cari masukan dari staf. Tetapkan prosedur tersebut wajib atau sebagai pedoman. Tetapkan hasil yang diharapkan. Tulis peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan. Tetapkan siapa yang berwenang melaksanakan SOP tersebut. Kemudian yang selanjutnya, langkah disusun berdasarkan logika agar proses kerja menjadi efisien dan efektif. Gunakan flowchart. Sistem penomoran terorganisir. Gunakan bahasa sehari-hari, istilah yang konsisten, sederhana, tidak bermakna ganda. Jelaskan bahan bacaan. SOP diuji coba, apakah mudah dimengerti? Apakah perlu disempurnakan? Sosialisasikan SOP, revisi SOP, SOP dibuat oleh suatu tim. Kemudian untuk cara penomoran SOP biasanya yang pertama itu ada nomor, ditulis 01-RM tahun, contohnya 2011. Terus yang selanjutnya ada 02-RM 2011. Kemudian untuk revisi diberikan nomor 00, revisi 01, revisi 02, revisi 03 dan seterusnya. Kemudian untuk tanggal terbit ditulis setelah ditanda tangan. Kemudian untuk halaman itu 1/4 artinya halaman 1 dari halaman 4, 2/4 artinya halaman 2 dari halaman 4. Kemudian yang selanjutnya ada sistem rekam medis. Ini menurut Jaknis tahun 1997. Yang pertama itu ada sistem penamaan, yang kedua itu ada sistem penomoran, yang ketiga cara pembuatan kartu indeks utama pasien atau KIUP,
Kemudian yang keempat ada sistem kearsipan, kemudian yang kelima ada sistem penyimpanan. Prosedur rekam medis ini juga menurut Jaknis tahun 1997. Yang pertama itu ada penerimaan pasien baru rawat jalan, yang kedua pasien gawat darurat, yang ketiga penerimaan pasien rawat inap. Itu terdiri dari ketentuan pasien rawat inap, prosedur pasien masuk rawat, prosedur pasien di ruang rawat. Kemudian untuk prosedur itu adalah pernyataan yang spesifik yang digambarkan dengan bagaimana melakukan sesuatu sampai dengan selesainya sesuatu kegiatan atau aktivitas. Kebijakan penyusunan prosedur itu ada yang pertama tujuan proses, yaitu sebagai acuan pelaksanaan untuk melakukan kegiatan agar terwujud kesamaan persepsi atau pelaksana. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup, itu biasanya seluruh unit kerja di rumah sakit. Kemudian tanggung jawab, yaitu adalah pemimpin satuan unit kerja, kemudian kebijakan operasional. Kemudian yang selanjutnya ini ada alur penerimaan pasien sampai dengan pengembalian medical record. Yang pertama itu pasien masuk dengan membawa rekam medis atau diberi nomor rekam medis. Kemudian yang selanjutnya data klinis pasien di bangsal itu dicatat di dalam rekam medisnya. Itu biasanya data-data yang dicatat itu ada hasil patologi, hasil X-ray, hasil EKG, kemudian ada hasil konsultasi, hasil operasi atau anestesi, kemudian fisioterapi juga. Pada saat semuanya sudah tercatat di dalam rekam medis, pasien diarahkan untuk membawa medical record itu ke departemen medical record. Kemudian yang selanjutnya departemen medical record itu mengecek ulang apakah data tersebut sudah diperiksa kelengkapannya ataukah belum. Pada saat setelah dicek oleh petugas medical recordnya, apabila medical recordnya belum lengkap, itu dokter wajib melengkapi seperti diagnosa atau operasi, kemudian catatan perawatan pasien, dan kemudian dokter tersebut harus melakukan tanda tangan. Kemudian setelah dokter selesai menandatangani, medical record selesai, dibawalah oleh petugas medical record untuk diberi kode. Yang selanjutnya, kode data yang ada itu dimasukkan ke dalam indeks penyakit atau indeks operasi. Kemudian data keseluruhan suatu penyakit itu dalam suatu waktu dilakukan morbidity statistik. Yang selanjutnya rekam medis selesai. Kemudian jika menurut petugas medical record pengisian dari rekam medis itu sudah komplit, maka langsung dilakukan pengecapan atau diberi kode oleh petugas medical record. Kemudian rekam medis pasien tersebut selesai. Kemudian di sini ada langkah penyusunan prosedur, itu ada identifikasi kebutuhan, kemudian ada disusun bersama oleh pelaksana dan penanggung jawab proses, kemudian mencatat proses, kemudian identifikasi proses atau kenali dengan jelas siapa melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana caranya, mengapa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya bahasa dapat dipahami pemakai. Untuk penyusunan SOP itu dimulai dengan pembuatan flowchart dari kegiatan yang dijalankan dengan pembuatan diagram kotak yang kemudian dikembangkan sehingga terjadi diagram yang lengkap. Kemudian diberikan simbol flowchart atau ANSI, American National Standard Institute. Kemudian di sini yang selanjutnya ada simbol-simbol flowchart. Yang pertama itu ada bentuk oval, ini diartikan sebagai mulai. Yang kedua itu ada predefined process, ini diartikan sebagai kegiatan. Terus yang ketiga itu ada diamond, ini diartikan sebagai keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada data, ini diartikan sebagai data. Kemudian yang selanjutnya ada terminator, ini diartikan sebagai selesai. Kemudian yang selanjutnya ada simbol pentagon, ini diartikan sebagai lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada simbol folder corner, ini diartikan sebagai kartu. Kemudian yang selanjutnya ada simbol multi dokumen, ini diartikan sebagai dokumen atau berkas. Kemudian yang selanjutnya ada storage data, ini diartikan sebagai penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya ada SOP UKRM. Pendaftaran pasien rawat jalan itu ada pasien baru, ada pasien lama. Kemudian pendaftaran pasien rawat inap,
pendaftaran pasien perjanjian, pembatalan pendaftaran pasien, penulisan nama pasien, pencatatan rekam medis, pengisian rekam medis. Kemudian yang selanjutnya ada pengambilan rekam medis, pendistribusian rekam medis, penyimpanan rekam medis, peminjaman rekam medis, penataan rekam medis rawat jalan, penataan rekam medis rawat inap. Selanjutnya ada pembuatan kode klasifikasi penyakit rawat jalan, kemudian yang selanjutnya pembuatan kode klasifikasi tindakan rawat jalan dan rawat inap. Kemudian yang selanjutnya ada pembuatan kode klasifikasi penyakit dan tindakan rawat inap. Kemudian ada pembuatan indeks penyakit, pembuatan indeks tindakan atau prosedur, analisa kuantitatif rekam medis, kemudian ada analisa kualitatif rekam medis. Kemudian yang selanjutnya ada pengendalian rekam medis, peminjaman rekam medis, pelaksanaan retensi rekam medis, pemusnahan rekam medis, pengambilan atau pengumpulan data sensus harian, pembuatan laporan internal rumah sakit, pembuatan laporan eksternal, pembuatan resum klaim untuk asuransi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sistem penamaan menurut Jakmis tahun 1997. Yang pertama ada prinsip, nama lengkap minimal 2 subkata. Diharapkan dicatat dengan ditulis huruf cetak, pasien perempuan dengan nyonya atau nona. Kemudian titel sesudah nama pasien. Untuk laki-laki diberikan sebutan tuan, saudara atau bapak tidak dicantumkan. Kemudian di sini ada contoh penulisan nama, itu yang pertama Aji Notonegoro menjadi Notonegoro, Aji. Kemudian Riko Van Basten menjadi Van Basten, Riko. Kemudian Muhammad bin Kadafi menjadi Kadafi, Muhammad bin. Kemudian Lim Swee King menjadi Lim Swee King. Kemudian yang selanjutnya ada register pendaftaran. Yang pertama nama keluarga dan nama sendiri, alasan berobat, tanggal pendaftaran, tanggal keluar, kondisi atau keadaan keluar. Kemudian keterangan lain itu ada nama dokter, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, ruang rawat, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya menulis prosedur. Yang pertama itu kita membuat langkah-langkah seminimal mungkin yang dibutuhkan untuk menulis prosedur. Yang kedua, putuskan langkah yang tepat. Kemudian yang ketiga, tinjau ulang langkah tersebut dengan rencana prosedur. Yang keempat, uji prosedur sebelum digunakan dan coba lihat apakah menimbulkan masalah. Dan yang kelima, tinjau ulang dan evaluasi prosedur setelah digunakan beberapa minggu. Kemudian di sini ada flowchart pendaftaran pasien baru rawat jalan. Yang pertama itu ada petugas meminta pasien untuk mengisi form data sosial. Yang kedua itu petugas memeriksa isi form, kemudian menginput data ke dalam komputer. Terus yang selanjutnya petugas mencetak form R2K atau kartu pasien dan buku layanan. Kemudian petugas menyerahkan R2K, kartu pasien, buku layanan kepada pasien. Kemudian pasien diarahkan untuk ke klinik tujuan dan selesai. Kemudian yang pada saat pasien menyerahkan R2K, kartu pasien, bukti layanan kepada pasien, bisa juga bagian medical record mendistribusikan langsung ke poliklinik. Kemudian selesai. Kemudian yang selanjutnya ada flowchart pendaftaran pasien rawat inap. Yang pertama itu pendaftaran dilakukan di TPP, diberikan informasi tentang rawat inap. Kemudian petugas KIP menentukan kelas rawat, isi serta pernyataan rawat. Kemudian petugas menginput data rawat inap. Jika pasien baru, petugas langsung mencetak rekam medis dan RKK. Kemudian petugas menyiapkan rekam medis rawat inap dan langsung ke A2. Kemudian jika pasien sudah lama atau bukan pasien baru, petugas bisa mencetak rekam medis di TPP, kemudian melakukan pengambilan data tracer dan mencari rekam medis pasien yang lama. Kemudian petugas menyiapkan rekam medis rawat inap dan langsung ke A2.
Kemudian di A1 itu KIP, pasien atau keluarga tanda tangan persetujuan rawat. Kemudian kasir, pasien membayar uang muka dulu untuk DP. Kemudian yang selanjutnya menyiapkan berkas rekam medis, itu diserahkan ke perawat UGD untuk kerawat inap. Kemudian yang selanjutnya selesai. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.